Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Oasis Ramadan, obrolan asik seputar Islam di bulan Ramadan. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, bahagia dan selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Pada episode kali ini bersama Aisyah, dan kali ini Aisyah ditemani oleh seorang ustadz yang sangat kami banggakan dan kami cintai di sini. Bagi mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi pasti sudah tidak asing dengan beliau ini. Beliau adalah Ustadz Ilyas Subana. Selamat datang Ustadz. Ya, Assalamualaikum, selamat datang. Boleh kiranya Ustadz untuk menyapa teman-teman yang ada di rumah terlebih dahulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Wali Songo dan siapapun pemirsa, selamat bergabung di acara kami hari ini. Gimana nih kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, meskipun sedang menjalankan ibadah puasa, alhamdulillah masih tetap segar. Aktivitas berlangsung secara normal seperti biasa mulai dari pagi sampai dengan siang hari ini, dan alhamdulillah kegiatan di kampus juga berjalan dengan normal, bahkan aktivitasnya jauh lebih padat dibandingkan dengan hari-hari sebelum bulan Ramadan. Selain kegiatan di kampus ya Ustadz, bertugas di kampus, apakah ada lagi kegiatan Ustadz yang lain gitu di luar kampus? Ya, bagian dari kalau kita di kampus itu kita mengenal namanya Tridharma Perguruan Tinggi ya. Jadi ada 3 hal yang menjadi tugas pokok kita sebagai ASN, sebagai dosen, yaitu mendidik, mengajar, yang kedua meneliti, dan yang ketiga adalah mengabdi kepada masyarakat. Nah, tentu dalam konteks yang ketiga inilah maka menjadi lahan bagi kita, khususnya dosen-dosen dan mahasiswa dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi, untuk mengabdi di masyarakat. Lebih-lebih di bulan suci Ramadan, tentu kegiatan-kegiatan pengabdian sangat terbuka di masyarakat, baik itu dalam kegiatan-kegiatan yang ada di musola, di masjid, di majelis taklim dan lain sebagainya, mulai dari tadarus, mulai dari kegiatan ceramah, kultum dan lain sebagainya, tentu menjadi lahan bagi dosen-dosen dan mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Nah, berkaitan dengan tema kita hari ini Ustadz, khilaf makan dan minum saat puasa. Kalau boleh tahu, makanan kesukaan Ustadz nih saat berbuka puasa itu apa Ustadz? Ya, kalau saat berbuka biasanya saya dan keluarga itu selalu menyediakan sop buah, kemudian ada kolang kaling, yang manis-manis ya Ustadz? Yang manis-manis ya. Itu biasanya sebagai makanan atau minuman pembuka. Biasanya kami itu menyantap menu itu dulu, baru kemudian melaksanakan ibadah sholat maghrib berjamaah. Jadi kita nggak makan besar dulu, kita hanya untuk takjil, untuk berbuka puasa. Setelah itu baru kemudian syarat buka sudah terpenuhi, kemudian badan juga sudah mulai segar, kita melaksanakan ibadah sholat maghrib berjamaah. Baru setelah itu kita makan bersama. Setelah makan kemudian taraweh, kemudian tadarus, dan kemudian kembali beraktivitas melaksanakan tugas-tugas kantor yang belum selesai kita kerjakan di rumah. Khilaf ini Ustadz, dari tema kita hari ini kan khilaf makan dan minum saat puasa. Di awal-awal puasa atau di pertengahan atau mungkin di akhir, dan kepada siapapun atau dimanapun kadang khilaf tuh terjadi gitu kan Ustadz. Nah, mengenai tema tersebut, tim kreatif kami sudah membuka open question di IG Story dan juga WhatsApp Story. Nah, ini ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama dari @zahrotul_una. Yang pertama, Ustadz, bagaimana sih definisi khilaf menurut Ustadz? Ya, kita sering mendengar satu pepatah
yang mengatakan al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya lupa dan tempatnya salah. Nah, kalau yang dimaksud khilaf di sini adalah sebuah kealpaan, sebuah kehilapan, sebuah kelupaan ya, sehingga menyebabkan seseorang yang sedang melaksanakan puasa kemudian dia lupa dan akhirnya kemudian dia makan atau dia minum. Jadi dalam konteks ini khilaf itu boleh dikatakan sebagai sebuah kondisi batin di mana seseorang lupa bahwa saat ini sebenarnya dia sedang puasa, tapi kemudian dia khilaf, dia lupa, dan dalam puasanya itu tanpa disengaja dia melakukan sesuatu hal yang dilarang bagi orang yang berpuasa. Salah satunya misalnya makan dan minum. Itu adalah bagian dari kondisi batin seseorang yang merasa dia mestinya tidak melakukan hal itu, tapi ternyata melakukan tanpa ada kesadaran dan kesengajaan. Kemudian itu Ustadz, ketika kita sudah lupa nih, udah terlanjur makan dan minum ketika puasa gitu, di tengah siang hari gitu. Lalu apa hal pertama yang bisa kita lakukan Ustadz? Yang harus kita lakukan gitu? Ya, saat kita puasa, kemudian dia lupa makan atau minum, pada saat kita sadar bahwa kita itu sedang berpuasa, maka tentu hal pertama yang harus dilakukan adalah menghentikan makan dan minum. Kalau misalnya orang puasa kemudian lupa makan dan minum, setelah ingat kok masih lanjut saja makan dan minum, itu berarti ini bukan puasa, ini namanya kebablasan ya. Nah, tentu hal pertama adalah menghentikan. Langkah yang kedua tentu harus sadar dan kemudian berdoa kepada Allah semoga hal-hal semacam ini, kekhilafan ini tidak terjadi di waktu-waktu berikutnya. Dan selanjutnya kalau dia langsung otomatis menghentikan aktivitas makan dan minum, dia bisa melanjutkan puasa sebagaimana yang seharusnya. Ada lagi Ustadz, next question dari teman-teman yang udah dikasihin ke Aisyah dari @Nadira Ending. Ustadz, bagaimana puasanya orang yang lupa makan di siang hari? Kalau lanjut minum boleh nggak gitu? Ketika makan, kalau nggak sengaja nih Ustadz makan kue kering gitu kan pasti itu kan udah nyangkut di tenggorokan tuh Ustadz. Boleh minumkah untuk menghilangkan rasa itu tadi yang sudah tertinggal di tenggorokan gitu Ustadz? Ya, tadi saya sudah menyampaikan bahwa orang yang berpuasa kemudian dia khilaf makan dan minum, maka dia harus segera menghentikan kegiatan makan dan minumnya. Bagi para ulama, sebagian ada yang berpendapat bahwa soal kekhilafan di dalam makan dan minum ini menjadi dua hal. Yang pertama, apakah makan dan minumnya itu banyak atau tidak. Kalau makan dan minumnya sedikit, maka dia boleh melanjutkan puasa. Tapi kalau makan dan minumnya banyak, sudah melampaui batas kewajaran sebagai orang yang lupa, orang yang khilaf, tentu ini dianggap sebagai bukan satu kekhilafan yang wajar sehingga bisa membatalkan puasa. Kalau kemudian pertanyaannya, bagaimana nih kalau kita sudah terlanjur khilaf ya, terlanjur lupa, kemudian makan, sampai kemudian nyangkut di tenggorokan, baru kita sadar bahwa kita sedang puasa. Maka kemudian sebisa mungkin apa yang bisa kita lakukan adalah mengeluarkan makanan atau minuman yang sudah nyangkut di tenggorokan ini supaya tidak masuk, semampu kita ya. Nah, kemudian kalau persoalan tadi kita bisa berkumur ya, jangan sampai kumuran kita itu masuk ke dalam perut, sebab kalau masuk berarti sudah bagian dari yang namanya minum.
Tapi kalau berkumur biasa seperti kita berwudu kemudian kita memuntahkannya kembali, insya Allah itu tidak membatalkan puasa dan kondisi mulut kita insya Allah sudah aman, sudah nyaman. Karena jangan sampai ada sesuatu yang tertinggal di dalam mulut, khawatirnya nanti ada sesuatu yang masuk ke dalam perut. Maka itulah kita harus hati-hati, harus betul-betul menjaga badan kita, menjaga aktivitas kita dari hal-hal yang memungkinkan barang di luar masuk ke dalam perut kita. Tapi di luar itu sebenarnya ada hal yang lebih penting ya dari soal makan dan minum yang khilaf pada saat berpuasa. Sebenarnya bagian ini adalah sesuatu yang tidak lepas dari soal manajemen kolbu. Bagaimana kita menata hati kita, menata niat kita, menata keikhlasan kita. Yang boleh jadi orang-orang yang khilaf ini adalah, mohon maaf, boleh jadi manajemen kolbunya lemah. Artinya penataan niat, penataan keikhlasan sejak niat sebelum sahur dan lain sebagainya, ini menjadi satu persoalan sehingga pada saat dia memasuki waktu puasa keikhlasannya ini atau niatnya ini terganggu sehingga kemudian dia menjadi lupa. Tapi insya Allah di sisi yang lain ada juga yang berpendapat bahwa khilaf atau lupa saat berpuasa itu merupakan rezeki, merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena lupa itu tidak bisa diminta, tidak bisa ditolak. Tidak ada orang yang bisa meminta lupa. Ya Allah, semoga dalam Ramadan ini setiap hari saya diberi kelupaan, itu juga tidak bisa. Tapi pada saatnya datang juga kita nggak bisa menolak. Itu sebagian menyebut bahwa itu adalah bagian dari rezeki dan karunia Allah, tapi sebagian yang lain mengatakan itu kembali kepada penataan hati kita. Yang jelas insya Allah kalau hati kita kemudian tertata dengan baik, maka insya Allah kita akan lebih khusyuk di dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Nah, ini pertanyaan terakhir Ustadz. Kan tadi yang tidak disengaja gitu Ustadz, sekarang yang disengaja, contoh mencicipi makanan ketika memasak, kemudian juga mencium makanan secara sengaja Ustadz, itu apakah membatalkan puasa? Mencium bau makanan seperti itu? Ya, disinilah maka kemudian sekali lagi bahwa kita harus melihat puasa itu bukan hanya dalam konteks hal-hal yang bersifat lahiriah. Kita juga harus lebih jauh melihat puasa itu dalam konteks makna batinnya. Jadi ada dimensi spiritual yang melekat di dalam ibadah puasa. Karena itu kita harus mampu meningkatkan puasa kita, bukan hanya puasa pada level orang-orang awam, tapi sebisa mungkin kita bisa meningkatkan kualitas puasa kita pada level orang-orang yang khos, apalagi khawasul khas. Dengan kata lain bahwa kalau pertanyaannya masih seputar bagaimana kalau kemudian mencium bau-bau yang wangi, yang enak, yang menyegarkan, kemudian mencicipi dan lain sebagainya, itu sesungguhnya berarti kita masih memperhatikan, memperhitungkan hal-hal yang bersifat basic. Karena itu menurut saya sebaiknya memang hal-hal semacam itu dihindari dan kita kembali kepada kekhusyuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah dengan khusyuk ini makanan apapun insya Allah enak nanti, apalagi pada saat berbuka ya. Jangankan sop buah ya, air putih aja nikmatnya bukan main insya Allah. Jadi tingkatkanlah kekhusyuan kita kepada Allah, jauh lebih penting daripada hal-hal yang bersifat zahiriah, yang bersifat material semacam itu. Baik. Alhamdulillah nih Ustadz, kita sudah berada di penghujung acara. Untuk Ustadz mungkin ada pesan-pesan buat pemirsa yang ada di rumah, teman-teman Oasis yang sedang menonton saat bulan Ramadan.
Ya, baik untuk para mahasiswa saya atau seluruh pemirsa Oasis yang menikmati acara ini, saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan keikhlasan kita, niatan kita yang tulus tidak mengganggu apa yang menjadi kewajiban kita di dalam melaksanakan ibadah suci Ramadan, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Begitulah pemirsa perbincangan hangat pada episode kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua, apalagi yang sedang menjalankan ibadah bulan suci Ramadan. Sekali lagi terima kasih Ustadz Ilyas sudah menemani Aisyah pada episode kali ini. Dan sekian episode kali ini. Jangan lupa nonton terus Oasis Ramadan di YouTube channel Wali Songo TV setiap Sabtu dan Minggu. Dan juga like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.